Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semansi, kenalin nama aku Jess dari kelas 10-4. Pada podcast kali ini aku bakal ditemani sama kakak kelas 12. Kenalan dulu yuk, dimulai dari kakak ini mungkin ya. Halo, nama aku Aminatun Hasanah dari kelas 12-2. Hai, perkenalkan nama aku Ida Kolisna dari kelas 12-2. Oke, jadi pada podcast kali ini kita bakalan bahas P5 yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Anakku kan baru kelas 10 nih, berarti aku belum pernah nih dapat proyek-proyek kayak gitu. Mungkin kakak-kakak ini bisa ceritain ke aku tentang P5 itu apa sih kak? P5 itu seperti yang tadi Jess katakan kan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada P5 ini merupakan salah satu ciri khusus yang ada pada kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu sudah dimulai sejak kita kelas 10 ya. Gitu. Jadi kan tadi kakaknya ngomong dari kelas 10 dan kelas 11 itu udah ada proyek-proyek kayak gitu. Berarti kakak udah berpengalaman dong dalam proyek-proyek P5 ini. Proyek P5 ini tuh berjalannya gimana sih kak? Boleh dong diceritain dikit-dikit gitu. Ya, P5 ini nanti kita akan dikasih tema-tema yang dimana dalam tema tersebut akan kita jalani melalui beberapa tahap ya. Jadi dalam tema tersebut kita udah dapat 5 tema ya dari kelas 10. Kita ada 5 tema dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah, yang tema pertama ini adalah jejak karbon. Terus ada kewirausahaan, kearifan lokal, dan yang kelas 11 itu ada suara demokrasi, sama yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika. Wah, dari judulnya aja udah bikin aku makin penasaran nih. Boleh nggak kak di-spill tema apa sih yang paling kakak sukai? Mungkin dari Kak Amina dulu. Oke, kalau yang disukai itu dari aku tema Bhinneka Tunggal Ika sih. Oh, berarti itu kan kayak membahas perbedaan yang ada di Indonesia nggak sih kak? Iya, bener banget. Nah, itu kan ada banyak banget kan provinsi di Indonesia. Nah, per kelas itu dibagi temanya, ada yang dari provinsi Sumatera, ada yang dari Bali, itu banyak banget. Kalau tema kelas kakak tuh dapat tema apa kak? Kalau dari kelasku dulu itu dapatnya dari provinsi Sumatera Barat. Oh, kalau ngomongin Sumatera Barat yang ada di otakku ini pasti nasi Padang. Apakah kelas kakak ini mengambil penampilan memasak nasi Padang atau gimana nih kak? Iya bener sih, dari Sumatera Barat itu yang paling populer kan nasi Padang. Tapi untuk kelasku itu nggak ngambil nasi Padangnya. Terus kakak ngambil apa? Kita itu nari piring. Nari piring. Itu gimana kak? Kakak itu di tari piring itu kakak ikut nari atau bagaimana? Iya, kalau untuk tari piring sendiri aku ikut berkontribusi dalam tarian. Soalnya kan di situ ada tantangannya juga kalau nari piring. Kalau boleh tahu kenapa kelas kakak milih tari piring? Kenapa enggak yang lain gitu kak? Apakah ada ketertarikan atau bagaimana? Kalau itu sih yang kita tuju utama dari Provinsi Sumatera Barat itu tariannya tuh tari piring ya. Oh, berarti dari kelas dari kelas Kak. Ciri khasnya itu tari piring. Oh, sih. jadi dari kelas Kak Aminah sendiri itu membayangkan pandangannya itu tari piring itu menjadi ikonnya gitu ya, Kak. Iya, benar. Selain itu apakah di tema ini tuh ada kegiatan lain, Kak? Pastinya ada dong kalau untuk kegiatan lain. Nah, di tema ini kita menghias kelas yang ada di provinsi itu sendiri. Seperti kalau dulu itu aku gambar kelas rumah gadang. Jadi di kelas kita itu dulunya gambar rumah gadang, terus ada banyak banget ditempelin, ada makanan khasnya, ada tariannya gitu. Oke, jadi setelah tema yang disukai dan menjadi favorit dari Kak Amina ini, boleh dong kalau aku kepo nih sama tema yang paling berkesan dan disukai sama Kak Ida. Kalau aku sih tema yang paling aku sukai malah di kelas 10. Itu ada tema kearifan lokal. Berarti 11-12 dong Kak sama kebinekaan tunggal atau iya, hampir sama. mirip? Iya, kalau Bhinneka Tunggal Ika kan lebih ke Indonesia, seluruh mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Kalau kearifan lokal kan
kita memahami satu daerah, apa sih kearifan lokal dari daerah tersebut gitu. Oh, berarti kakak ini hanya di tema ini hanya berfokus pada satu daerah. Iya, bisa. Jadi pas di kearifan lokal itu kita dalam satu kelas kan dibagi beberapa kelompok. Nah, itu dari beberapa kelompok tersebut itu akan memahami satu persatu daerah yang ada di satu Indonesia, tapi lebih spesifiknya. Misal kayak kelompok aku dulu itu memahami di daerah Jakarta langsung Betawi gitu. Nah, sama juga kayak Aminatun tadi, kita juga menampilkan salah satu tarian dari Betawi itu yang khasnya itu yang tari nandak gitu. Selain itu, apakah ada kegiatan-kegiatan yang unik dan menarik perhatian Iya, kakak nih? banyak banget dari kearifan lokal itu. Ada salah satu tahap di mana kita benar-benar dikenalkan sama kearifan lokal yang ada pada Singorojo ini sendiri. Jadi kita satu angkatan dilatih tari kuda lumping. Oh, Just jadi tahu yang kan tari kuda lumping itu jadi kan yang paling populer di sini iya, itu kan kuda lumping bener ya, banget. Kak. Lumpingnya itu Jadi di sini banyak banget. banyak banget yang ikut tim kuda lumping juga ya di desa-desanya. Terus kita benar-benar satu angkatan di barisin di tengah lapangan. Bahkan kita pun membuat kuda lumping sendiri, menghias kuda lumping sendiri dari kardus. Iya, itu Oh. menariknya. Oh, kalau tadi kan Kak Aminatun itu berkontribusi dalam menarikan tari piring. Kalau Kak Ida di sini berkontribusi dalam menari kuda lumping atau apa? Kalau aku kan tadi kebetulan aku dapat kelompok yang temanya memahami budaya Jakarta. lokal dari Jakarta. Betawi. Iya, Jakarta Betawi. Nah, itu memang kelompok aku menampilkan tari nandak dan aku ikut berkontribusi dalam tampilan tersebut, ikut tari nandak juga. Seperti itu. Oh, jadi kan tadi kakak-kakak kita udah ceritain nih pengalaman selama kelas 10 dan kelas 11, dan mereka juga ceritain hal apa yang bikin mereka tertarik hingga tema itu menjadi tema yang paling mereka kesani, mereka sukai. Menurut kakak, setelah aku kan kelas 10 nih, jadi belum ada project atau apa yang diberikan ke aku. Menurut kakak bakalan ada nggak project selanjutnya? Secara kan kakak udah kelas 12 dan udah melewati project di kelas 10 dan kelas 11. Ya, kebetulan di kelas 12 ini kan Kita masih ada lagi 2 project yang akan dilakuin. Nah, yang satu itu bakal dilakuin dalam waktu Dekat-dekat sih. ini. ya, kebetulan juga kita kan satu kelas, kelas. jadi nanti bakal bareng-bareng lah pelaksanain projectnya. Dan Jess tahu nggak kalau project kita tuh temanya dari kelas 10, 11, dan 12 kebetulan di waktu dekat ini akan dilakukan tema yang sama. Wah, aku jadi makin penasaran nih teman-teman. Boleh nggak kakak-kakak ceritain tema apa sih itu? Dari yang informasi yang udah aku dengar ya, kalau projectnya itu temanya bangunlah jiwa raga. Bangunlah jiwa dan raga itu berarti kayak gimana kak? Aku nggak paham nih, belum ada gambaran nih. Ya, bangun jiwa raga itu nanti lebih menjerumus ke Kesehatan mental sih. kesehatan mental. Nanti akan mengerucut lagi ke gerakan senotudrak dan Sama porn aksi. porn aksi. Oh, berarti kan narkoba ya kak, sama porno mungkin itu adalah salah satu yang bikin faktor remaja ini. Kesehatan mentalnya terganggu. Rusak. Iya, rusak. Ya, Em, jadi Di tema kali ini menurut kakak ada nggak hal yang bikin kakak tertarik sama tema ini? ya, kita kan melaksanakan tema-tema dalam P5 itu pasti kan melalui beberapa tahap, mulai dari pengenalan, mulai dari kontekstualisasi, dari aksi, dan yang terakhir nanti ada refleksi. Kalau kita biasanya tertarik di aksi, Di ya. aksinya sih kalau kita sebagai Kalau menurut bayangan kakak, tadi apa kak temanya? Temanya bangunlah jiwa raga. Bangunlah jiwa dan raga ini nanti aksinya bakal kayak gimana sih kak? Kalau dari aku kayaknya bakal ada kampanye nggak sih? Iya, dari kita sendiri berekspektasi ya, Iya. ada kampanye sih. Sepertinya kan itu lebih ke kampanye gerakan bersama. Setelah itu mungkin ada kegiatan kayak pendidikan karakter. Pendidikan karakter tentang bagaimana mengatakan tidak pada Narkoba narkoba serta porno, dan- kecanduan iya. porno itu ya kak. Iya. Setelah aksi-aksi itu apakah ada kegiatan selanjutnya kak?
Kalau yang aku dengar sih bakal ada kegiatan Parenting nggak sih parenting, tadi? iya. Kita kan salah satu dari tujuan tema ini tuh untuk kesehatan mental, di mana kesehatan mental itu pasti berhubungan erat dengan lingkungan sekitar. Yang utamanya adalah lingkungan keluarga pastinya. Nah, di parenting ini kita akan didekatkan kepada orang tua. Jadi nanti kita biasanya SMA Negeri 1 Singorojo ini mengundang orang tua ya Iya, ke sekolah. benar. Ya, nanti mengundang orang tua ke sekolah, terus nanti dalam kegiatan parenting tersebut siswa akan lebih didekatkan lagi dengan orang tua dan diberikan diberikan pengetahuan mengenai pentingnya peran orang tua dalam gerakan Say No to Drug and Porno. Pornografi. Oh, jadi orang tua itu adalah peran utama ya Kak dalam menanggulangi mental anak-anaknya mereka gitu. Ya, itu salah satu tujuannya. Nah, teman-teman, setelah aku dapat cerita pengalaman dari kakak-kakak ini, bahkan kakak-kakak ini udah ngasih aku bocoran nih. Spill dikit-dikit Spill ya. dikit-dikit tentang apa sih yang Yang bakal akan kelas ada di 10 waktu dekat. yang bakal kelas 10, terutama aku yang baru pertama kali mendapat project gitu ya. Buat kakak-kakak, terima kasih udah nyempatin buat sharing-sharing ke aku. Dan untuk teman-teman, makasih juga udah ngikutin podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.